Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini yang masuk hari ini kelompok A atau kelompok B? Kelompok B. Kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Muhajirin, Muhammad Fahmi, ya, Nelly Agustin, ya, Neni Surani, Nova Andini, ya, Ukur Ayu Sari, Tapi Radika, ya, Rahmawati Indriana, ya, Reva Arema, ya, Samna Syafira Tamsir, Umar, Dir. Yulita Septiani. Ada. Berarti masuk semua ya. Setelah Ibu absen, ya Ibu akan memulai pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini mengenai pokok bahasa, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum Ibu memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai struktur teks cerita pendek. Bahwa teks cerita pendek itu memiliki bagian-bagian ataupun tahapan-tahapan. Tahapan teks cerita pendek itu diantaranya apa saja? Yang pertama, orif. Yang kedua, memberi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, resolusi. Itulah tahapan-tahapan atau struktur teks cerita pendek. Untuk materi yang hari ini yaitu mengenai ciri kebahasaan teks cerpen atau teks cerita pendek. Teks cerita pendek atau cerpen itu memiliki ciri khas khusus kebahasaan yang dipakai oleh pengarang, sama dengan teks-teks yang lain. Bahasa yang digunakan oleh pengarang itu merupakan sebagai sarana komunikasi antara pengarang dan pembaca. Di sini dengan bahasa itu sehingga pembaca itu bisa mengetahui apa yang terkandung di dalam teks cerita pendek. Unsur kebahasaan yang kita temui diantaranya yang pertama itu adanya penggunaan kalimat deskriptif. Yang kedua, penggunaan kata atau kalimat ekspresif. Yang ketiga, penggunaan majas. Ketiga, bahasa inilah yang akan kita temui di dalam teks cerita pendek. Kalimat deskriptif yaitu kalimat yang menggambarkan suatu objek. Objek itu apa sih, Bu? Bisa tokoh, bisa latar, bisa peristiwa yang ada di dalam teks cerpen. Sedangkan kalimat ekspresif yaitu kalimat yang digunakan untuk mencetuskan perasaan. Perasaan siapa? Pengarang yang dituangkan kepada tokoh. Nah, kalimat ekspresif itu bisa penggunaannya berupa kata seru, kata serapan maupun berupa tambang. Contoh di sini, aduh kepalaku sakit. Aduh, itu juga mengekspresikan kalau kepalanya itu sakit. Yang ketiga yaitu adanya penggunaan majas, yaitu melambangkan sesuatu yang dapat menimbulkan efek tertentu. Efek apa, Bu, yang
adanya penggunaan majas, yaitu efek keindahan. Nah, adapun majas yang kita temukan nantinya di dalam teks cerita pendek itu di antaranya ada majas repetisi, eufemisme, pleonasme, hiperbola, litotes, metafora, personifikasi, dan ironi. Nah, untuk pemahaman kalian, silahkan kalian buka buku paket kalian itu halaman 85, 86, 87. Bukan udah ditemukan. Nah, sudah ditemukan. Nah, sudah, kalau sudah kalian baca teks itu dan tolong temukan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks cerita tersebut. Silahkan diberi waktu 10 menit. Sudah ditemukan? Sudah. Oke, kalau udah. Kira-kira kalau memang sudah ditemukan dari teks tersebut, tolong sebutkan salah satu perwakilan, ya, unsur kebahasaan apa saja yang ditemukan di situ berupa kalimat. Coba perwakilannya tolong. Ya, kalimat yang pertama ditemukan kalimat deskriptif. Contohnya, Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukan. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuat menggeliat penuh gairah. oke, ya, itu berupa kalimat deskriptif. Deskripsi. Yang kedua kalimat deskriptif, kawannya sebelahnya. Meong keluar dari mulut dan mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan seru dan Itu berupa yang ditemukan berupa kalimat ekspresif. Yang ketiga berupa kalimat majas. Tolong majas apa yang kamu temukan di situ? Ya, repetisi of pleonasme. Contoh repetisi. Contoh repetisi yang kamu temukan. Aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Iya. Oke. Itu salah satu majas yang kamu temukan di dalam teks cerpen, yaitu berupa majas repetisi. Yang namanya repetisi atau majas repetisi yaitu majas perulangan. Iya, itu diulang-ulang. Nah, jadi hasilnya sudah disampaikan. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham. Jadi di dalam pembelajaran ini kita menemukan adanya 3 ciri kebahasaan pada teks cerita pendek. Yang pertama apa tadi? Penggunaan kalimat deskriptif. Yang kedua, Kalimat ekspresif. Yang ketiga, Majas. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan atau refleksi hari ini bahwa unsur kebahasaan yang kita temukan di dalam teks cerita pendek itu ada 3. Yang pertama, penggunaan kalimat deskriptif. Yang kedua, penggunaan kalimat ekspresif.
dan yang ketiga penggunaan majas. Majas diantaranya ada repetisi, ada eufemisme, ada pleonasme, hiperbola, personifikasi, dan lain-lain. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mengungkapkan atau membuat teks cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan yang kita miliki. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.